Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfitu Zahra dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PEDMAS, saya mendapat tugas untuk menampilkan hasil presentasi saya terkait dengan Photo Voice yang berkaitan dengan praktik kehidupan berkelanjutan. Saya memilih judul Memulai Kesadaran Diri Terhadap Lingkungan dengan Tindakan Nyata. Diketahui, sumber emisi metana terbesar Indonesia berasal dari sektor sampah atau limbah. Proporsinya mencapai 56% dari total emisi metana Indonesia pada 2019. Lalu, sumber emisi metana terbesar kedua berasal dari sektor pertanian sebesar 30% dan sektor energi 14%. Berdasarkan laporan dari Climate Transparency, Indonesia juga sudah menandatangani Global Methane Pledge pada COP26 November 2021. Melalui perjanjian ini, negara-negara berpartisipasi berjanji untuk melakukan kontribusi sukarela pada pengurangan emisi metana global secara kolektif setidaknya sebesar 30% dari level emisi yang dikantongi 2020 pada tahun 2030 mendatang. Climate Transparency menghitung emisi metana Indonesia meningkat sebesar 180% atau antara 1990 dan 2019 menjadi 232 mtco2a per tahun. Pada slide selanjutnya kita dapat melihat apa pada gambar foto ini yang di benak kalian. Tentunya pada gambar ini kita juga bisa melihat bagaimana ada seorang wanita tengah menyapu dan bagaimana pemilahan sampah terjadi. Tentunya dengan hal ini bisa menjawab 3 sekaligus pertanyaan mengapa hal ini bisa berkaitan dan lingkungan hidup kita sehari-hari, karena sebagai manusia yang tentunya memiliki sifat konsumerisme, kita tidak lepas dari produksi-produksi sampah-sampah yang ada di lingkungan ataupun dalam rumah tangga kita sendiri. Tentunya kenapa kondisi ini bisa ada, karena selagi kita bisa memproduksi sampah, kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang kita produksi ini, agar nantinya tidak menjadi limbah ataupun membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan berbagai macam hal-hal yang negatif pada lingkungan ataupun diri kita sendiri. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi sampah yang ada di masyarakat, yaitu kita bisa meningkatkan kesadaran diri dengan menyapu, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana pemilahan sampah organik maupun non-organik, serta kita bisa juga mengetahui bagaimana sampah-sampah nantinya ini bisa menjadikan suatu keuntungan bagi kita sendiri melalui bank sampah dan bisa menjaga komitmen kita terkait dengan bagaimana cara kita membuang sampah pada tempatnya. Baik, untuk slide selanjutnya ini kita bisa menjawab 3 pertanyaan sekaligus mengenai what do you see here, what is really happening, dan how this relate to our lives. Jadi, kita bisa melihat banyaknya tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah dan rumah yang merawat tanaman yang begitu banyak dan bisa menghasilkan oksigen. Nah, kenapa hal ini sangat berkaitan? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa teman-teman tentunya tahu bahwa semakin banyak oksigen, maka akan semakin sehat hidup kita dan bagaimana kita juga bisa memiliki lingkungan yang bersih dan indah dipandang. Why does this condition exist? Mengapa situasi ini bisa terjadi? Ini juga adalah berkat daripada kesadaran pemilik rumah dan tidak hanya melibatkan keluarganya, namun juga partisipasi dari masyarakat dan tetangganya di sekitar terkait dengan bagaimana menerapkan suatu kondisi jalan agar bisa seperti rapi, bersih, dan berguna untuk meningkatkan oksigen dalam kehidupan. Dapat dilihat juga bahwa ada seperti tampungan air hujan, toren kecil di gambar sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa nantinya ketika air hujan ini ditampung bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.
Dan what can we do about it? Untuk bisa menjaga keutuhan daripada lingkungan ini, kita juga perlu memahami bagaimana cara merawat tanaman, kemudian kita juga perlu meningkatkan kesadaran kita untuk bisa membersihkan halaman di sekitarnya dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan tetangga ataupun sekitar. Kita juga perlu meningkatkan pekerjaan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Baik, pada saat ini kita bisa melihat ya, ini sudah menjawab 3 pertanyaan juga. What do you see here? What is really happening? Dan how this relate to our lives? Nah, jadi kita melihat ada seorang ibu yang sedang berbelanja sayur dan buah-buahan. Juga kita bisa melihat kalau beliau menggunakan tas dari rotan yang dimana tas ini bukan tas sekali pakai dan menghindari sampah plastik ya teman-teman. Bagaimana ini bisa berkaitan terhadap hidup kita dan kita tuh harus mengerti bagaimana dengan plastik-plastik akan merusak lingkungan karena sulit terurai. Untuk itu, kita beralih kepada konsumsi plastik yang tidak hanya sekali pakai, yaitu tas rotan ataupun kantong belanja dan tote bag lainnya. Nah, kenapa situasi ini bisa ada? Ini adalah bentuk dari kesadaran bahwa setiap individu tentunya harus peduli terhadap kondisi lingkungan kita yang sekarang sudah cukup tercemar dengan keadaan sampah plastik dan ketidaktahuan daripada masyarakat untuk bisa mengolahnya menjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian, what can we do about it? Dengan adanya kesadaran awal untuk menggunakan tote bag yang tidak sekali pakai ini dan tas rotan ini, tentunya kita juga perlu meningkatkan bagaimana peran-peran produksi UMKM yang nantinya tidak hanya berfokus pada produksi-produksi tas yang ramah lingkungan, kemudian produk-produk ramah lingkungan, juga bisa membentuk suatu komunitas di masyarakat yang menjadi kebiasaan baru dan hal yang umum nanti bagi masyarakat Indonesia agar bisa mengurangi sampah plastik. Hal ini juga tentunya tidak lepas daripada peran kita sebagai mahasiswa terdidik yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana nantinya kita harus menjalani gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Pada saat ini, kita juga bisa mengetahui bahwa ada suatu kegiatan di mana sedang mencuci motor ya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mencuci motor? Tapi di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa tidak ada selang dan menggunakan ember serta spons karena untuk menghemat penggunaan air. Dan bagaimana kondisi ini bisa ada? Karena dengan kondisi ini berarti sudah timbul kesadaran daripada masyarakat, khususnya ibu di dalam foto ini. Kenapa demikian? Karena dengan timbulnya kesadaran, kita bisa mengetahui bahwa dengan penggunaan air yang secukupnya, kita turut membantu dalam mengurangi kelangkaan air dan bisa menjaga pasokan air untuk tetap ada bagi seluruh masyarakat ya teman-teman. Dan apa yang perlu kita lakukan yaitu adalah konsistensi untuk mempertahankan hal-hal yang bersifat berkelanjutan di kehidupan yang masa mendatang. Nah, di foto ini kita juga bisa mengetahui ya teman-teman, what do you see here, what is really happening, dan how does this relate to our lives. Jadi, kita melihat antrian di transportasi umum, dan di sebelah kanan itu adalah pintu dari angkutan umum atau angkot, yang dimana ini juga sangat berkaitan dengan hidup saya karena keterbiasaan kita menggunakan transportasi umum akan memberikan dampak positif bagaimana cara kita mengurangi emisi karbon. Dan kenapa kondisi ini ada? Karena ini ada timbul daripada kesadaran masyarakat bahwa tidak hanya menghemat waktu, namun nyatanya transportasi umum juga menghemat emisi yang dikeluarkan
oleh suatu kendaraan ya teman-teman. Dan apa yang kita lakukan untuk mempertahankan hal ini, kita tentunya perlu kesadaran dan perlu adanya sosialisasi serta bagaimana supaya transportasi umum ini tentunya tidak hanya memberikan kelayakan, namun juga memberikan kenyamanan agar seluruh masyarakat juga bisa tertarik menaiki transportasi umum ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, di slide ini kita bisa melihat bahwa sudah cukup menjawab 3 pertanyaan, what do you see here, what is really happening, dan how does this relate to our lives. Ada salah satu rumah yang saya wawancarai, ternyata temboknya memiliki suatu barang yang sudah tidak terpakai dan dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai estetika, yaitu tutup cangkir yang kemudian menjadi hiasan di tembok dan menambah nilai estetika. Kemudian, kenapa kondisi ini ada? Karena daripada masyarakat dan keluarganya sendiri yang tentunya tidak serta-merta membuang barang yang tidak lagi dibutuhkan, namun juga bisa memikirkan dan mengimplementasikan bagaimana barang-barang ini bisa menjadi barang-barang yang bernilai estetika tinggi namun sudah tidak terpakai lagi. Dan kenapa kita harus mempertahankan kondisi ini dan apa yang harus kita lakukan agar suatu masyarakat bisa tergerak hatinya untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai karena nantinya juga bisa berguna untuk mengurangi tingkat konsumerisme kita dan kita bisa menjadi lebih mengerti mengenai pemanfaatan barang-barang. Perlu diketahui ya teman-teman, di slide ini kita juga bisa menjawab bagaimana 3 pertanyaan awal, yaitu what do you see here, what is really happening, dan how does this relate. Nah, kita bisa melihat bahwa ada seorang ibu yang sedang merawat tanaman, yang kemudian kita bisa melihat di halaman sekitarnya tentu juga banyak tanamannya, dan bagaimana ini bisa berkaitan dengan hidup kita, karena sebagai generasi yang tentunya masih generasi yang muda dan bisa menjadi harapan bangsa mendatang, kita juga perlu menggerakkan gaya hidup berkelanjutan, salah satunya dengan menanam beribu-ribu macam tanaman yang bisa menghasilkan oksigen dan juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nantinya kita juga harus mempelajari bagaimana cara-cara merawat tanaman ini dan mengapa kondisi ini ada, karena kesadaran daripada ibu tersebut untuk memulai kehidupan yang asri dan lingkungan yang bersih serta bisa memunculkan oksigen yang banyak bagi dirinya, keluarganya, bahkan lingkungan di sekitar. Dan kita perlu melakukan suatu yang namanya konsistensi untuk bisa mencontoh apa yang beliau lakukan agar suatu kehidupan bisa berjalan dengan keberlanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari apa yang telah saya sampaikan dan bisa berpengaruh cukup banyak terhadap kondisi di mana kita bisa mengimplementasikan dan membiasakan diri agar bisa hidup berkelanjutan dan mengamalkan praktik-praktik yang telah saya paparkan di slide-slide sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.